Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulyana dengan NIM 1830106004 dari jurusan Tadris Biologi 5A. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Fisiologi Hewan di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Rina Delvita MSI. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu di situ ada gambar mengenai dari organ respirasi serangga. Apa Asmaul Husna pada gambar di samping dan dari aspek apa dapat kita lihat? Pada gambar tersebut, di mana Asmaul Husna yang tertera pada gambar tersebut, di mana di sini ada beberapa Asmaul Husna. Yang pertama yaitu ada Al-Hafiz, di mana artinya memelihara, di mana Allah memelihara dari setiap organ respirasi pada makhluknya. Terutama di sini yang tertera pada organ respirasi serangga, di mana pada organ respirasi serangga di sini fungsi dari organ respirasi serangga yaitu untuk mengatur dari suatu difusi oksigen, di mana dari difusi yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah, di mana untuk menghomeostatiskan kembali. Nah, dan disitulah Allah memelihara dari organ respirasi serangga tersebut. Yang kedua yaitu di mana Allah di sini dia Asmaul Husna yang terdapat pada gambar tersebut yaitu pada Al-Adl, di mana di sini Allah itu Maha Adil, di mana Allah di sini dia memberi kesanggupan dari makhluknya sesuai dengan metabolisme dari mekanisme metabolisme dari hewan tersebut. Dan di sini pada serangga, di mana di sini Allah menciptakan dari organ respirasi serangga itu yaitu berupa dari spirakel. Nah, dan disinilah dia terjadi di dalam sel untuk melakukan suatu respirasi. Dan yang ketiga yaitu di mana Asmaul Husna yang dapat kita lihat yaitu pada segi Ar-Rahman, di mana Allah itu Maha Penyayang terhadap makhluknya. Allah tidak akan membebani dari makhluk tersebut bila makhluk tersebut tidak mampu dalam melakukannya. Dan di sini karena dari serangga tersebut dia memiliki juga dari massa tubuhnya yang tidak begitu berat dibandingkan dari hewan-hewan yang lainnya. Nah, dan disinilah Allah menciptakan sesuai dari serangga itu tersebut, di mana Allah di sini menciptakan organ respirasi khusus untuk serangga yaitu berupa spirakel. Dan disitulah Allah Maha Penyayangnya terhadap makhluknya sesuai dan tidak membebani dari makhluk itu sendiri. Dan berikutnya pertanyaan yang kedua yaitu dimana mengapa sih dari kata tersebut dia dapat menggelembungkan dari tubuhnya itu dibandingkan dari hewan-hewan yang lain. Di sini hal ini berkaitan dengan dari respirasi dari si amfibi itu tersebut, di mana di sini si amfibilah yang memiliki suatu mekanisme respirasi yaitu berupa dari respirasi azas dari pompa tekanan positif, di mana pompa tekanan positif ini pada si amfibi ini di sini dia akan menghirup udara sebanyak-banyaknya, dan ia akan ketika dia akan menghirup udara sebanyak-banyak, dan disitulah nanti dari rongga dari rahang bawahnya itu akan menggelembung. Di mana di sini mekanismenya yang seperti yang kita ketahui bahwa pada dari kata itu sendiri, di mana di saat setelah si kata itu mengalami fase istirahat, disinilah nanti setelah itu lubang hidung akan terbuka, di mana di saat lubang hidungnya terbuka dan rongga mulut di sini juga akan ikut terbuka, dan udara akan masuk sebanyak-banyaknya ke dalam rongga mulut si kata tersebut. Setelah masuk udara ke dalam rongga mulut, jadi di sini nanti saat itu nostril itu akan tertutup dan glotis di sini akan terbuka. Di saat glotis ini terbuka, jadi nanti di sini rongga mulut tetap berkontraksi dan akan mendorong udara itu masuk kepada paru-paru.
di saat masuk ke paru-paru, di sini rongga mulut itu akan tetap berkontraksi. Dan di sini akan rongga mulut tuh udara yang berkontraksi di dalam paru-paru tersebut, dan di sini nanti rongga mulut akan tetap ikut berkontraksi, di mana nanti di sini pun udara juga kemudian akan terdorong keluar. Di mana di sini rongga mulut itu juga tetap berkontraksi, tetapi di sini nanti lubang hidungnya itu akan terbuka kembali, tetapi dari glotisnya itu dia akan tertutup. Dan dia akan tertutup di sini, dan di sini dimana nanti rongga mulutnya itu dia akan menggelembung, dan disinilah nanti dia di saat proses dia pada kata tersebut melakukan respirasi, dan nanti setelah itu dia akan melakukan fase istirahat kembali, dimana seperti yang kita ketahui, karena katak ini dia memiliki di saat respirasinya itu rongga dari rahang bawahnya itu menggelembung, itu bisa mencapai sepertiga dari badannya. Karena di sini dari si amfibi itu sendiri dia akan menghirup udara sebanyak-banyaknya, dia akan mengumpulkan udara sebanyak-banyaknya, dan nantilah di sini dari rongga mulutnya akan menggelembung. Dan itulah mengapa kata di sini dia dapat menggelembungkan dari tubuhnya dibandingkan hewan lain, karena dia memiliki suatu kemampuan dalam menghirup udara sebanyak-banyaknya di saat respirasi, dan disitulah nanti rongga rahang bawahnya itu akan menggelembung. Nah, sekianlah dari jawaban pertanyaan saya. Semoga di sini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama buat diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu.